Banyak orang yang masih mengandalkan keduniawian. Padahal sebenarnya kerajaan surga itu sudah dekat. Waktunya kita hidup tidak lama. Paling-paling katakanlah berapa umur kita akan menjadi, kerajaan itu sudah dekat. Itu kerajaannya, bukan kerajaan nasional, melainkan kerajaan surga. Mudah-mudahan Tuhan yang memberikan kesadaran kepada kita, supaya kita juga menggunakan suasana-suasana yang membantu kita dalam Advent. Warnanya justru dengan ungu, supaya kita sedih hati dengan artinya tahu menyesali dosa-dosa kita. Dan begitulah kita harus tahu menggunakan suasana yang membantu kita. Turki mau membantu kita untuk mengalami suasana yang bertobat. Ungunya warna dan di altar tidak ada bunga-bunga. Tapi mengapa ada bunga-bunga sekarang ini? Mungkin mereka sayang untuk menyingkirkannya. Kalau di patung Bunda Maria itu boleh orang menyampaikan. Tapi di altar, di mana justru harus meningkatkan suasana dan keyakinan kita orang berdosa sesuai dengan liturgi. Tidak ada bunga-bunga, hanya kosong. Datanglah ya Tuhan, perlihatkanlah wajah-Mu, maka selamatlah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bersama rohmu. Saudara, harian bacaannya hari ini yang pertama itu adalah dari Yesaya, di mana dikatakan, pastilah Tuhan mengasihi kalian apabila kalian berseru-seru. Justru pertanyaannya, apakah kita tidak lupa berseru-seru, atau kita biasanya justru mengandalkan diri? Padahal kita tidak ada apa-apa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yang Injil yang kita dengar adalah dari Matius. Melihatlah orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Syukur ada Yesus yang selalu berbelas kasih terhadap kita. Dalam keadaan apapun, apalagi dalam kehidupan yang diancam oleh yang jahat, tapi asal kita berseru-seru kepada Yesus, Dia tidak akan membiarkan dia. Jikalau kita memberikan orang sesuatu, janganlah kita mengharapkan sesuatu kembali. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, sebelum mendengarkan bacaan, mari kita mengaku kesalahan kita dahulu, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saudara, besok sudah kita mulai dengan minggu kedua dalam Advent. Masa Advent justru mengajakkan kita untuk menyadarkan diri bahwa kita sebenarnya dalam keadaan yang sangat membutuhkan ya Tuhan yang berbelas kasih. Sebagaimana itu digambarkan dalam Injil hari ini, melihat banyak orang itu karena mereka telantar, maka Yesuslah dia merasa domba-domba yang bergembala, melihat anak umat itu seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Masih sekarang pasti berlaku. Apakah yang mewartakan Injil begitu banyak orang,
masih sedikit saja. Banyak orang yang masih mengandalkan keduniawian. Padahal sebenarnya kerajaan surga itu sudah dekat. Waktunya kita hidup tidak lama. Paling-paling katakanlah berapa umur kita akan menjadi. Jadi maka kerajaan itu sudah dekat. Itu kerajaannya, bukan kerajaan nasional, melainkan kerajaan surga. Mudah-mudahan Tuhan yang memberikan kesadaran kepada kita, supaya kita juga menggunakan suasana-suasana yang membantu kita. Dalam Advent, warnanya justru dengan ungu, tidak merah, ungu. Supaya kita sedih hati dengan artinya tahu menyesali dosa-dosa kita dan juga mau bahwa begitu banyak orang lain juga mengalami tuaian ya, pekerja-pekerja. Kemarin kita merayakan pesta Franciscus Xaverius, misionaris utama boleh dikatakan dan pelindung misi. Ya sebenarnya kita harus menggunakan suasana yang sama seperti Franciscus Xaverius tahu juga mau menjadi orang yang sebenarnya tidak berarti seakan-akan meskipun dia pekerja seorang misionaris. Dan begitulah kita harus tahu menggunakan suasana yang membantu kita. Kalau kita selalu masih mengandalkan keduniawian dengan gembira-gembira dan dalam Advent sebenarnya liturgi mau membantu kita untuk mengalami suasana itu yang bertobat. Ungunya warna dan di altar tidak ada bunga-bunga. Tapi mengapa ada bunga-bunga sekarang ini? Tidak tahu, mungkin mereka sayang untuk yang menyingkirkannya karena perkawinan, saya dengar. Tapi ya, kalau di patung Bunda Maria itu boleh orang menyampaikan. Tapi di altar, di mana justru harus meningkatkan suasana dan meningkatkan keyakinan bahwa kita orang yang berdosa, tidak harus menyedih. Yang tidak, bunga itu adalah justru apalagi yang ya mungkin mereka sangkanya itu putih dan ungu sesuai. Tidak, sebenarnya sesuai dengan liturgi tidak ada bunga-bunga, hanya kosong. Semana itu digambarkan dengan warna ungu dari lilin-lilin 4 batang itu. Ya, yang ketiga itu ya lebih ya ada warna yang merah sedikit, itu adalah Gaudete. Minggu di mana kita boleh memikirkan dan boleh bergembira sedikit karena kita tahu bahwa Tuhan sudah dekat. Biarlah saudara-saudara, sesuai dengan apa yang dikatakan, pastilah Tuhan mengasihi kita apabila kita berseru-seru. Kalau kita tidak tahu menggunakan suasana yang gereja memberikan bagi kita, kita seperti orang yang tidak menyeru kepada Tuhan. Biarlah mari kita menyeru kepada Tuhan dan Dia pasti akan menjawab kita. Walaupun Tuhan memberikan kalian roti hanya sedikit, ya artinya kehidupan kita memang penuh ya kesengsaraan seringkali, tapi Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita seorang ibunda yang boleh kita menyeru kepadanya dan dia akan mengambil peduli untuk kita. Dan kemarin sudah panjang lebar saya sampaikan bahwa tanggal 8 Desember Pesta Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, kita ada kesempatan untuk menyeru kepada Bunda Surgawi itu dan dia akan mendengarkan firman Tuhan. Ada jam rahmat. 1 jam kita minta apa saja kepadanya supaya kita lepas dari cengkeraman iblis, supaya dunia tidak lebih jauh lagi menderita COVID-19. Kiranya pasti dia akan mengambil peduli mendengarkan
dan memberikan kepada kita. Asal kita menggunakan jam rahmat itu tanggal 8 Desember dengan jam 12 sampai jam 1. Saudara-saudara, kita namun menyampaikan kepada Yesus dalam misa Ekaristi ini wujud-wujud misa yang lain. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu, Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, lihatlah, aku datang segera, dan aku membawa serta anugerahku bagi setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan bersamamu. Semua saudara sekalian diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, praekaristi ini sudah selesai. Mari kita pergi mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.